Yang sangat saya hormati Ustaz Abu Rusdan, Ustaz Suwondo, Takmir Masjid, beserta panitia dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi di waktu yang sangat cerah ini, dan apa yang disampaikan oleh Abu Rusdan yang berkaitan dengan cita-cita politik, ingin menegakkan Islam 100%, pemerintah Islam dengan syariat Islam 100%, tanpa mengambil sistem dari barat maupun dari timur, sesuatu yang sangat indah. Dan itu kalau memang jihad Syria berhasil, kemudian bisa menegakkan syariat Islam dan bisa melawan seluruh kekuatan dari dalam maupun luar, suatu sangat indah. Dan itu juga kita dukung kalau kita melihat di Afghanistan, dan memang pemerintahannya adalah pemerintah boneka dan berhasil menghalaunya dan mengganti pemerintah Islam, mestinya sesuatu yang sangat indah. Saudara kita di Gaza berusaha untuk menegakkan Islam dan jihad Islam sampai sekarang, cuma memang belum sampai pada ujungnya. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa hal yang perlu kita katakan apa yang Ustaz Abu Rusdan sampaikan, dan hal itu berkaitan dengan negara Islam atau pemerintah Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, tanpa pertumpahan darah, tetapi dengan ridhonya seluruh kaum muslimin, dan bisa mengkondisikan orang Yahudi, orang musyrikin untuk menerima pemerintahan Rasul. Setelah itu dilanjutkan oleh Khilafah Rasyidin, sesuatu yang sangat indah. Hanya saja masalahnya adalah ketika kita menghadapi seperti di Indonesia, di mana pemerintahan di Indonesia sudah berdiri, dan kita lihat pemerintah Indonesia sulit untuk dikatakan sebagai pemerintahan Islam, maka kemudian pertanyaan yang cukup menarik adalah bagaimana supaya kita bisa menegakkan cita-cita politik Islam jihadi seperti yang disampaikan oleh Abu Rusdan. Betul nggak? Pertanyaan betul nggak? Kita bertanya-tanya, kira-kira kalau Habib Rizik sebagaimana yang diinginkan oleh Ustaz Gatot, Ustaz Khotot, ingin berbai'ah atau ingin membai'ah Habib Rizik sebagai imamul muslimin, saya tanya, kira-kira imamul muslimin yang dimaksudkan apa ini? Kalau langsung jadi presiden, kira-kira selesai nggak? Bisa nggak? Kira-kira kalau Habib Rizik dibaiat oleh GNPF untuk jadi imamul muslimin dalam arti memiliki kekuasaan, mungkin nggak? Terjadi nggak kira-kira? Kira-kira Muhammadiyah dan NU nerima nggak kira-kira? Ini yang jadi masalah. Kalau Habib Rizik sebagai imamul muslimin dari sisi akidah, ya saya kira beliau salah satu di antara ulama, dan masih banyak juga ulama-ulama yang lainnya. Tetapi kalau Habib Rizik kemudian dibaiat untuk menegakkan negara Islam, terlepas daripada sekarang pemerintah yang sudah ada, permasalahannya mungkin nggak itu diterima. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita gali secara dalam. Kita dalam hal ini berbicara tentang hukum dulu, tentang hukum. Ma'asyiral muslimin, hukum itu milik Allah, bukan milik kita. Dan hukum itu ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu halal haram. Hukum wad'i itu adalah apa yang menyebab sesuatu itu haram, apa syarat sesuatu itu diharamkan. Itu hukum wad'i. Hukum taklifi milik dari Allah, dan hukum wad'i juga dari Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan engkau kafir, engkau murtad dari diri kita sendiri. Harus jelas ada apa?
harus ada dalilnya. Ya. Haram itu ada dua. Haram lidzatihi, haram karena zatnya, maka harus ada dalil sharih dari Quran maupun sunnah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan, jelas. Haram alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, harus jelas. Tetapi ketika haramnya itu bukan lidzatihi karena sebab, contohnya teknologi, sekarang teknologi komunikasi. Kalau kita ingin mengharamkan, harus jelas haramnya letaknya di mana. Termasuk juga umpamanya sebentar lagi mau ada pilpres, ada pilgub, kira-kira bisa nggak kita manfaatkan? Haramnya karena apanya? Haramnya karena demokrasi. Demokrasi haramnya karena apanya? Untuk itu kemudian ada berbagai hal ketika kita bicara tentang politik yang ada relevansi dengan bangsa Indonesia. Iya. Politik yang ada relevansi dengan bangsa Indonesia agar membumi, ini penting. Karena apa? Kita lihat bagaimana politiknya Rasulullah. Bagaimana politiknya Rasulullah. Dan bagaimana pelaksanaan politiknya Rasulullah. Politik sebagaimana dikatakan oleh Imam Mardi dan lain-lainnya, politik itu hifdzuddin, menjaga dinul Islam, itu politik. Menjaga dinul Islam itu adalah menjaga tujuan-tujuan besarnya, yaitu kulliyatus sitt, menjaga akidah, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga kehormatan dan menjaga keturunan. Itu disepakati oleh seluruh ulama sejak zaman dulu sampai sekarang. Maka ketika kita bicara tentang al-jihadu fi sabilillah, ini kalimat global. Kalimat jihad fi sabilillah itu kalimat global. Jihad fisabilillah itu pengerang potensi di jalan Allah, itu masih global. Enggak, li'la'i kalimatillah, i'la kalimatillah juga masih global. Maka kemudian kalau dipahami dengan begitu saja tanpa dirinci dari makna syariah, gawat. Maka kemudian dikatakan jihad itu dikatakan jihad fisabilillah, fisabilillah, li'la'i kalimatillah kalau hasil daripada jihad tersebut menghasilkan pemeliharaan akidah, pemeliharaan harta, jiwa, dan seterusnya, 6 hal yang tadi disebutkan. Itu baru fisabilillah. Maka kemenangan yang hakiki adalah kemenangan terrealisasinya 6 itu. Walaupun kadang-kadang dalam proses harus berkorban secara formalitas. Yang lakukan siapa? Rasulullah. Bukan saya ya. Jadi paling enak itu kalau kita menerangkan konsep itu langsung dari sejarah. Dari apa? Dari sirah Nabi. Kita lihat pada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin umrah, tapi kemudian dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya dengan perdebatan panjang lahirlah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Setelah ada bai'atul ridwan yang semua siap mati jihad, tapi ternyata jihad itu, perang itu tidak diizinkan oleh Allah, dan Allah mengharuskan untuk adanya perjanjian damai yang ditulis untuk 10 tahun yang akan datang. Isi perjanjiannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail atau temannya dari musuhnya mengatakan, kami nggak tahu, Ar-Rahman nggak tahu. Ar-Rahman kami nggak tahu, tulis Bismillah. Akhirnya Rasul Bismillah, tulis Bismillah, nggak usah Ar-Rahman, nggak usah disebut. Turun ayat wahum yakfuruna birrahman, mereka kafir dengan Ar-Rahman.
Secara substansi Ar-Rahman masih ada, walaupun secara tulisan harus dihapus. Rasul ngapus. Terus min Muhammad bin Abdillah Rasulillah. Orang kafir ngatakan, loh kalau kami menerima engkau Rasul nggak usah pakai perang segala. Kami nggak akan menerima Anda sebagai Rasulullah. Tulis min Muhammad bin Abdillah. Maka Rasul mengatakan, ana Abdullah wa in kadzab, ana Rasulullah wa in kadzabuni. Hapus tuh, Rasulullahnya dihapus tuh. Tulis. Sampai Ali bin Abi Thalib gak nulis, kata, mana tulisan Rasulullah mana? Rasulullah yang hapus. Ma'asyiral muslimin. Perjanjian formalitas sangat mengerikan sekali. Kalau ada orang Islam yang murtad, yang kembali ke Mekah, harus diterima. Tapi kalau ada orang Mekah mau balik ke Madinah, harus ditolak. Sungguh perjanjian itu sangat-sangat merugikan secara formalitas. Maka Umar bin Khattab mengatakan marah-marah, ya Rasulullah, anardho bidaniyati fi dinina, apakah kita ridho dengan kehinaan dan agama? Kita itu mulia hidup dan mati, kenapa kita terima ini? Rasulullah mengatakan, ana Abdullah wala aksi. Aku adalah hamba Allah dan aku tidak akan maksiat kepada Allah. Pulang turun ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini adalah kemenangan yang nyata. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Subhanallah. Dari situlah Rasulullah SAW ingin perang, tapi ditahan oleh Allah dalam Futuh Mekah. Wa huwa alladzi kaffa aydiyan nasi ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alaihim wa kana Allah bima ta'maluna khabira. Allah telah menahan tangan Anda dan tangan mereka untuk saling berperang. Padahal Allah sudah menyebutkan konsideran untuk gebuk orang kafir. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ya. Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ayyablugha mahillah. Cuma catatannya satu. Sebetulnya sih kurang ajarnya sudah pas untuk dihabisi. Cuma pertimbangan satu, walau la rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bi ghairi liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru 'adzaban alim. Masalahnya gini, di Mekah itu masih banyak orang muslim yang menyembunyikan imannya. Kalau ngerti-ngerti langsung gebuk, engkau akan membunuh orang Islam. Dan Allah ingin dengan cara siasat kayak gini, walaupun kelihatannya kayak ngalah-ngalah, tapi ngalahnya itu ngalah formalitas, bukan substansial, supaya liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, supaya Allah memasukkan orang yang dirahmati oleh Allah SWT kepada orang yang dikehendaki. Subhanallah. Ikrimah bin Abi Jahal itu termasuk orang yang dihalalkan dari Rasul. Ketika Futuh Mekah, kata Nabi, siapa yang masuk rumahnya aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang masuk Masjidil Haram, kecuali Ibnu Khattal. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Ikrimah itu disebut gitu. Tapi apa yang terjadi? Karena Rasulullah menggunakan kalimat bagaimana lebih lembut, lebih persuasif. Hasilnya apa? Subhanallah. Terbangun dalam diri Ikrimah untuk datang cepat-cepat kepada Rasul sebelum diketahui oleh sahabat yang lain, langsung datang pada Rasul bersyahadatain. Dan Rasul akhirnya menghormati beliau, walaupun tadi sudah tolong dibunuh, walaupun sudah bergelantungan di Ka'bah. Jangan kau caci maki Ikrimah karena bapaknya. Akhirnya Ikrimah ini karena mendapatkan kesempatan masuk Islam, jadinya apa? Subhanallah. Dia dalam perang Mu'tah, di mana kaum muslimin hampir habis, beliau mengajak kaum muslimin untuk berbaiat. Man baya'uni 'alal maut. Siapa yang mau berbaiat saya untuk mati?
akhirnya 300 orang berbaiat semuanya, dan mereka sebagai pagar makhluk hidup, mereka bisa tegar dan mereka syahid semuanya, cuma kemudian bisa menyelamatkan kaum muslimin ke Madinah. Saya katakan ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, marilah kita menegakkan Islam dalam konsep sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saya tanya, mohon maaf ini perbedaan saya dengan para masyayikh jihadi. Saya yakin benar kalau masyayikh itu mengatakan gini, kalau ingin menegakkan Islam harus dengan jihad perang dan dengan dakwah. Kalau saya mohon maaf, saya tegas saja, menegakkan Islam dalam arti menegakkan negara tidak dengan jihad, tidak mesti dengan jihad. Kalau di Afghanistan iya, kalau di mana, di Syria iya. Tapi kalau melihat Rasul yang menegakkan, Rasul menegakkan daulah dengan apa? Dakwah. Cuma setelah tegak harus dengan jihad. Kalau setelah tegak tanpa jihad habis. Itu yang kemudian terjadi pada Mursi. Mursi itu tertipu beliau dengan yang namanya Sisi. Sebetulnya sudah dibilang itu sama siapa? Sama Erdogan. Hati-hati, Mursi. Jenderal yang di belakang Anda itu akan gulingkan Anda. Dan Hamas ngomong kepada mereka, kami sudah tawari, Mursi, kirimkan 100.000 pemuda, kami cetak mereka menjadi pendekar, menjaga engkau. Tapi sayangnya Mursi kurang cepat. Ini terjadi apa yang terjadi? Berbeda dengan Erdogan. Ini penting, negara itu harus dunia internasional. Turki tidak berdiri sendiri. Beliau berhubungan dengan Hamas, membela Hamas. Tapi Hamas memberikan keteladanan yang luar biasa. Akhirnya akhirnya Erdogan mengirimkan ratusan ribu pemuda yang kemudian mereka menjadi polisi kota. Itulah yang kemudian kita terheran-heran ketika Erdogan dikudeta, yang mengkudeta militer, contohnya seperti kita Kopassus gitu ya. Kok yang ngalahkan adalah polisi kota. Karena polisi kota itu mujahid, dididik oleh Hamas. Maka disinilah letaknya. Saya katakan, mari kita lihat apakah Rasul mengajarkan kita untuk memaksakan, menegakkan negara 100% dengan paksaan, dengan rakyat semuanya. Saya setuju kalau memang berbayat kepada Habib Rizik, semua ulama setuju, semua rakyat setuju, ya, semua yang kaum muslimin setuju, beres. Tetapi kalau tidak, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, man baya'a rajulan ala ghairi masyuratin minal muslimin falam yubaya'hu wa man baya'ahu taghirratan ayyuqtala. Kalau di antara kalian ada yang membaiat seseorang tanpa mengikut sertakan seluruh kaum muslimin, karena namanya baiat itu kan jual beli. Yang namanya jual beli itu ya saling ridho, nggak boleh dipaksakan. Maka Imam Malik itu mengkritisi khalifah yang ada pada waktu itu dengan ngasih fatwa, kalau orang dipaksa cerai itu sah atau enggak? Kata beliau, ya tolakul mukroh la yasih. Padahal Imam Malik itu cuma ngomong orang dipaksa tolak atau bisa kawin itu enggak sah. Wajar kan? Tapi dipahami, oh berarti Imam Malik memfatwakan baiatnya kepada khalifah karena mereka memaksa rakyatnya itu nggak sah. Gara-gara itu Imam Malik digebukin tuh. Mohon maaf, yang namanya baiat itu saling ridho. Kalau nggak saling ridho nggak bisa. Iya, karena di samping itu kemudian ada mengembalikan kepercayaan. Apakah saya ridho kalau Anda itu mampu mengamalkan Islam atau tidak? Itu harus. Lah, ma'asyiral muslimin, kata Umar bin Khattab,
siapa yang membaiat seorang tanpa musyawarat kaum muslimin, jangan diikuti yang baiat itu, dan jangan diikuti baiatnya taghirratan, karena potensi ayyuqtala, untuk dibunuh. Dan jangan sampai kalian mengatakan Abu Bakar juga DBS sembunyi-sembunyi. La ahad minkum mithl Abu Bakar. Ya, tuqta ilahil anak. Jangan kalian mengatakan Abu Bakar itu faltah, kejadian sekali dan tidak akan turun selama-lamanya. Karena apa? Abu Bakar semua sepakat kalau dia baik. Adapun kita-kita ini ngarap seluruh Indonesia, hatam masjid ini juga belum tentu sepakat, benar nggak? Saya yakin kalau saya beat Ustadz Suwondo belum tentu semua ikut, benar nggak? Oke. Kita harus tahu ma'asyiral muslimin, ketika kita menginginkan mendirikan negara Islam, belum tentu semuanya bisa kita lakukan. Dan itu bukan berarti ketika kita tidak melaksanakan ajaran Islam, bukan berarti kita benci kepada ajaran itu. Dan ketika kita itu diam terhadap suatu kekufuran atau kemaksiatan, tidak bisa serta-merta orang itu dihukumi ridho terhadap kemungkaran itu. Benar nggak? Mohon maaf, saya membela mati-matian yang namanya Erdogan. Kita tahu contohnya, Turki itu sekulernya dahsyat, itu baca bismillah aja penggal leher itu. Dan alhamdulillah Erdogan bisa menyebarkan Islam, bisa menyebarkan Quran. Cuma ada sisi-sisi sekuler, mau tidak mau Erdogan belum bisa merubahnya. Benar nggak? Kembali kepada Rasul dulu deh. Rasul itu Futuh Mekah tahun berapa? 8 kan? Kemudian tanggal 9, tahun 9 Hijriah itu sudah haji belum? Rasul tidak haji. Yang menjadi imamnya, Amirul Hajnya itu Abu Bakar, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Di situ orang musyrikin masih hajian. Berhala masih banyak. Baru tahun 10 Rasul memimpin, di situ dilarang orang musyrikin untuk haji. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika akan membangun Ka'bah, tahu Ka'bah sekarang ini, perlu antum ketahui, ini tidak persis bangunan Nabi Ibrahim. Maka yang diusap adalah hanya Hajar Aswad dan rukun yang lainnya, karena tidak. Dan Rasul mengatakan, ya Aisyah, rawahul Bukhari, ya Aisyah, laula kana qaumuka haditsu ahdin bil Islam lahadamtuhu wa labanaitu alam qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru saja masuk Islam, itu ku ancurin tuh Ka'bah itu, ku ganti yang baru itu, seperti persis bangunan Nabi Ibrahim. Tapi kalau saya ini masalah besar. Maka setelah itu Urwah bin Zubair menghancurkan Ka'bah, kemudian mengganti milik Ibrahim. Setelah setelah beliau tumbang, digantikan oleh Khalifah Bani Umayyah, dibalikkan lagi, dihancurin lagi. Maka setelah Umar bin Abdul Aziz ingin bangun, dilarang, jangan, nanti Ka'bah untuk mainan orang itu. Bangunnya sih benar, tapi semua orang dengan politiknya berubah-ubah. Artinya, sungguh ma'asyiral muslimin, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri mengumumkan penghapusan riba, penghapusan fanatik golongan untuk darah, artinya balas dendam, itu di waktu haji wada itu. Artinya tidak sederhana ketika kita bicara tentang realita. Tidak sederhana ketika kita bicara realita. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin, ada satu hal yang kita ingin sampaikan di sini, bahwa berkaitan dengan demokrasi itu kan akidah itu ya, keyakinan ya. Keyakinan itu tergantung perubahan keyakinan. Adapun realitanya nanti kalau sudah menjadi aturan, bisa dipahami ya. Ini akidah, ini akidah. Lah akidah itu semua tergantung keyakinan masing-masing.
Tetapi kita akan menghukumi haram atau halal ketika sudah muncul sebuah apa? Realita undang-undang dari apa? Dari demokrasi lahirnya undang-undang ormas. Nah, itu yang kurang ajar ormasnya ini, undang-undang ormas ini. Dari apa? Dari demokrasi lahirlah undang-undang kesetaraan gender. Ini yang dia. Dari demokrasi lahirlah pemimpin-pemimpin kafir. Ini yang harus kita ganti. Pemimpin kafir ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin, ada dua hal yang mudah-mudahan cukup waktunya, cepat aja. Satu, saya melihat ini penting banget. Indonesia itu sebetulnya negara Islam atau negara kafir? Paling enaknya kita posisikan apa? Kita posisi di belakang dan kita nggak punya posisi sama sekali. Kita orang asing untuk merebut Indonesia, atau sebetulnya Indonesia milik kita. Tapi pengkhianatlah yang menjadikan kita seperti bukan milik sendiri. Ya, kalau saya mungkin berbeda, ini ijtihad ya. Ijtihad bagi saya katakan bahwa pendiri negeri ini luar biasa. Saya terima kasih sekali. Cuma pengkhianatnya kita-kita ini. Aslinya kalau kita melihat piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar 45 dengan piagam Madinah, tegas mengatakan piagam Madinah itu Yahudi, Nasoro, semuanya satu bangsa, satu warga negara. Hanya saja semua harus tunduk kepada Islam, semua harus tunduk kepada Rasulullah. Begitu. Maka kita katakan semua agama adalah yang hidup di Indonesia memang warga negara Indonesia. Hanya saja semua harus tunduk kepada konstitusi, yaitu Indonesia berkedaulatan rakyat. Apa artinya berkedaulatan rakyat? Rakyat itu bebas memilih pemimpinnya. Jangan dipaksa memilih pemimpin yang tidak diridhoi. Cuma harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tergantung kita memahami. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Artinya Indonesia itu negara tauhid. Dan itu dikuatkan dalam dekret Presiden 59 bahwa Undang-Undang Dasar Indonesia itu Undang Dasar 45 dijiwai piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemiliknya. Sekarang kita dihadapkan dua hal. Pertama, kita mengatakan demikian. Polisi, tentara, mungkin ada polisi ada tentara, nggak apa-apa ya. Dan itu sudah saya katakan hatta kepada Kapolda. Saya ngomongin, Pak, Indonesia ini hakikatnya negara tauhid, negara syariah. Maka yang perlu kita reject adalah turunan undang-undang yang ada di Indonesia, mana yang bertentangan tauhid harus kita singkirkan. Indonesia ini mengakui dan menegaskan pemimpinnya harus muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pemimpin yang kafir tidak boleh memimpin Indonesia. Maka kita katakan kepada tentara dan polisi, dan saya katakan sepanjang tahun kita itu digebukin oleh polisi dan tentara dengan tuduhan musuh konstitusi negara oleh siapa? PKI. PKI itu gebuki kita gunakan institusi negara, tuduhannya apa? Kita musuh tauhid, bayangkan. Kita musuh Pancasila. Entah itu liberal, entah itu Kristen, semuanya gebukin kita. Lah saya balik, Pak Polisi. Kita lihat Indonesia itu negara tauhid dalam keyakinan kita dan harus kita wujudkan. Maka kita ingin ke depan suara kaum muslimin menyatu untuk kita gunakan polisi dan tentara gebuki PKI, gebuki liberal, gebuki Syiah, karena mereka lawan adalah tauhid. Jadi kita punya tegas, kita milik kita. Maka saya katakan kepada Pak Dandim, tahu nggak PIN TNI itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di awalnya? Apa kata anak buahnya Pak Dandim? Apa waktu itu wakilnya? Ya Ustadz, bapak saya yang mengikul PIN itu, bapak saya yang mengikul bendera itu. Nah, ma'asyiral muslimin, sekarang cuma ada pilihan. Indonesia milik kita. Kita yang akan perbaiki, dan kita sudah punya konstitusi ya, Pancasila itu ya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kerakyatan, kemudian persatuan Indonesia ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ada dalam Quran.
Kita memahami itu. Mohon maaf, saya pahami itu dan saya tidak memahami Pancasila kecuali itu. Di mana letak kekufurannya? Atau ya udahlah, pokoknya negara ini kafir semuanya, semua kafir. Akhirnya apa? Kita nggak punya pijakan sama sekali untuk hidup di Indonesia. Dan kita dimusuhi oleh orang Indonesia, hatta orang Islam sendiri. Silahkan pilih. Kira-kira kalau yang namanya apa? Siasah itu kan hifdzuddin, menjaga dinul Islam, wasiyasatu dunya biddin. Kita ingin apa? Mengelola seluruh dunia ini dengan dinul Islam. Sejak awal saya ngomong dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kapolda, Pak, saya itu ngomong dengan santri saya, ngomong dengan Bapak sama. Saya ingin berjuang Indonesia negara Islam, dan memang Islam tidak perlu dikhawatirkan karena sejak alam Indonesia itu Islam. Jadi kita bukan Islam Indonesia, kita ingin mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara Islam. Itu pertama. Mungkin sisi yang kedua, boleh kita berbeda pendapat, nggak apa-apa, bagus. Apa hukumnya kita memanfaatkan produk-produk kafir? Mungkin manajemen, mungkin ISO, atau mungkin suaka politik, atau mungkin perlindungan HAM dan lainnya, boleh nggak? Mari kita kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dalam berpolitiknya, dalam mensiasainya, salah satu di antaranya, saya lihat, ma'asyiral muslimin, adanya surat Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf alaihissalam. Yang jelas beliau mengatakan tentang masyarakat Mesir waktu itu. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku, kata Nabi Yusuf nih, aku meninggal waktu di penjara itu omongannya, aku meninggalkan milahnya, agamanya suatu kaum yang tidak beriman dengan Allah dan mereka kafir dengan hari kiamat. Tapi setelah itu, innaka ladaina makinun amin. Yusuf, engkau punya posisi kuat, terpercaya. Langsung qala ja'alni ala khazainil ardh. Enggak minta sih, engkau ngasih kedudukan saya, pasnya apa? Qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai kepala bulog. Kemudian apa? Komentar Allah nih, komentar Allah. Silakan nanti komentar Allah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh. Demikianlah kami kasih tamkin Nabi Yusuf di muka bumi ini. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Beliau beraktivitas di bumi sebagaimana dia kehendaki. Nusibu bi rahmatina. Kami kasih rahmat kami kepada Nabi Yusuf. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyanyiakan ajral muhsinin, pahala orangnya ihsan. Artinya, tamkin itu kadang-kadang sulit kalau untuk menanti semua berkuasa. Minimal ada satu yang jadi menteri. Yang penting tidak mengikuti kebatilan yang ada di situ, menegakkan Islam yang di situ. Kata Allah, nusibu bi rahmatina. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita bicara usul fikih, ini bab akidah atau bab syariah ini? Kalau bab akidah, semua akidah para nabi, para rasul sama, nggak ada bedanya. Kalau syariah, syar'un man qablana syar'un lana illa idza ja'a ma yukhalifu fi syar'ina. Syariat orang sebelum kita, syariat kita. Dan ternyata, coba sekarang sirah Nabi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu hidup di Mekah waktu itu digencet, para sahabat sudah berat. Akhirnya Rasul mengatakan, idhabu ila Najasyi, idhabu ila ardul Habasyah, fa inna fiha malikun la yudlamu fihi ahad. Pergilah kepada Najasyi. Mohon maaf, waktu itu Najasyi masih kafir. Pergilah ke Najasyi. Sesungguhnya di sana ada raja yang tidak pernah dizolimi seorang pun di situ. Pengakuan, walaupun dia kafir, ternyata apa? Ternyata adil. Kafir nggak? Kafir. Dengan bukti apa? Ja'far bin Abi Thalib baru datang, itu bitrik-bitrik ngomong, usjudu li Malik, sujudlah kepada raja. Nah ini, orang masuk dalam komunitas kafir, ingin minta suaka politik, tapi punya izah Islam. Dia langsung mengatakan, inna la nasjudu illa lillah. Kami tidak sujud kecuali kepada Allah. Maka saya bangga kepada Umar Setono itu, jenderal itu. Saya muslim,
bahwa Allahu Akbar ada pimpinan kami, maka apapun kondisinya saya akan tetap sholat, walaupun yang mimpin rapat siapapun, mungkin termasuk presiden. Ketegasan itulah yang memberikan keteladanan yang luar biasa. Baik, ini adalah Raja Najasyi yang izinkan Rasul. Kemudian yang ikut hijrah adalah Ja'far bin Abi Thalib, dzu janahain fil jannah. Baik, itu yang pertama. Yang jelas Najasyi kafir waktu itu, jelas kafir. Alhamdulillah dengan ketegarannya, ditanya tentang Maryam, jawab apa yang ada dalam Quran, ternyata masuk Islam. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif, beliau nggak bisa balik lagi kecuali ada perlindungan, namakan nizamul ijarah, nizam al-ijarah, sistem perlindungan. Jadi undang-undang perlindungan. Rasul nggak bisa masuk. Kemudian minta izin kepada, bukan minta izin, mohon maaf, Rasulullah ditawari oleh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu orang kafir. Ya Rasulullah, ana mujiruka, aku yang, ya Muhammad, ana mujiruka. Sehingga ketika bawa Rasulullah ke Mekah itu, semua tanya, ya Mut'im, amujirun anta au mutabi? Engkau itu pengikut atau hanya sekedar membela? Enggak, aku hanya memberikan perlindungan suaka politik saja. Khalas naqbal ijarataka. Ini sistem kafir ini. Ini sistem kafir, artinya turunan dari produk kafir. Cuma ijarah kan bagus, melindungi orang yang nggak salah. Dan Rasul pelakunya langsung. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang keempat ya. Satu, Najasyi, yang kedua Rasulullah, kemudian yang ketiga tadi apa? Ya, Raja Najasyi, Rasulullah, kemudian Yusuf alaihissalam, kemudian di sini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mau berhijrah ditarik kembali sama Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah bilang, Abu Bakar, kau mau kemana? Aku hijrah. Kenapa? Aku nggak boleh bebas ibadah di sini kok. Ibnu Duhunnah, mithlaka la yukhraj, mithluka la yukhraj, irji ana mujiru. Pulang, aku yang melindungi Anda. Akhirnya pulang juga. Walaupun Abu Bakar menunjukkan kehebatannya, dilindungi. Akhirnya Abu Bakar bikin musola di halaman, baca Quran. Ya. Kemudian apa? Orang-orang kafir, anak-anak, wanita-wanita ikut dengerin ngaji beliau. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy datang kepada Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah, tolong bilangi, Abu Bakar telah menggoda anak-anak kita, tolong jangan bikin masjid di halaman, balik lagi ke rumah. Ketika itu Abu Bakar tegas, ya udah aku kembalikan perlindunganmu. Artinya ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masalah mengambil manfaat produk-produk kafir, asalkan produk itu tidak kafir. Iya, demokrasi kafir, tapi ketika kita ikut pemilu bukan mengimani demokrasi. Karena pemilu itu istilahnya apa? Hei orang Islam, kalian punya hak. Hei orang kafir punya hak. Jadi Allah mengatakan, kalian tahu kan? Kalian doanya Nabi Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan engkau goda aku, jadikan aku jadi fitnah orang-orang kafir. Apa? Janganlah orang kafir jadi penguasaku, sementara kita mayoritas. Maka sebetulnya ketika ada kesempatan memilih pemimpin Islam, itu amanah. Kita nggak milih, khianat. Ya tapi kalau mau baik 100% ya sulit. Ya itu yang jadi masalah perjuangan. Ya jangan kita katakan parlemen lapangan. Yang memilih orang yang baik itu yang punya partai itu berjuang di situ. Pilih orang yang baik, yang hitam putih, jangan abu-abu kan gitu kan. Jadi ma'asyiral muslimin, mungkin waktu udah habis lah, masih banyak sebetulnya ya, tapi saya tambah satu aja deh. Ketika kita bicara tentang fikih, mohon maaf fikih, ada ijarah, ada muzaroah, ada mudharabah. Siapa yang memproduk? Siapa yang memproduk? Memang itu fikih Quran langsung produk, ada ijarah, ada tidak, sama sekali tidak. Itu sudah ada. Perkawinan sudah ada, cuma Islam melihat mana yang kafir, mana yang kufur disingkirkan, mana yang belepotan dibersihkan. Begitu.
Maka kemudian contohnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, ternyata ada nizam salam. Ada orang menjual hasil pertanian 3 tahun yang akan datang sudah dibeli duluan. Maka man yusrif ahadukum falyusrif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ya, wa waqtin ma'lum. Kalau salaf ya waktunya yang tepat gitu kan. Bahkan kadang-kadang Rasulullah menggunakan istilah-istilah kafir tapi diambil sebagai istilah muslim, cuma substansinya dirubah. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ini sebetulnya simbol orang kafir itu. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi zalim atau terzalimi. Ya Rasulullah, kaifa nansuru zaliman? Mazluman arafna. Kalau menghukumi dalam terzalimi kita tahu, kalau zalim kan kufan dzalmihi. Artinya istilahnya istilah kafir, substansinya dirubah. Maksud saya, masalah-masalah muamalah termasuk siasat syariah adalah masalah-masalah yang tunduk kepada maqasid syariah. Tunduk kepada maqasid syariah. Artinya ketika itu sesuai dengan maqasid syariah, tidak ada kekufuran di dalam itu, maka kemudian tidak mengapa dan harus kita gunakan. Rasulullah menggunakan, Yusuf menggunakan, Abu Bakar menggunakan, Ja'far menggunakan, ulama-ulama menggunakan. Maka kemudian Ibnul Qayyim mengatakan sangat dolim kalau orang menggunakan al-bayyinah itu hanya saksi saja. Al-bayyinah itu hanya saksi dulu. Yang namanya bayyinah itu apa? Bayyinah itu saksi atau pengakuan. Enggak, kullu ma yubayyinul haqqa, semua yang menjelaskan kebenaran. Maka hukum bil qiyafah atau hukum bil firasah atau hukum bil isyarah itu boleh. Contohnya apa? Boleh enggak? Ada orang melihat yang satu lari belakangnya, ya. Yang satu dikejar karena apa? Bawa peci, yang satu nggak bawa peci. Kata Ibnul Qayyim, ini isyarat, mungkin depannya ngambil pecinya itu. Nah, sama ketika Yusuf alaihissalam, ma'asyiral muslimin, lari-lari dikejar sama Zulaikha. Saksi, seorang saksi. Ini dari orang kafir, walaupun anak kecil ya, tapi di kalangan orang kafir. In kana qamisuhu qudda min duburin, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa minal kadhibin. Lihat aja itu. Kalau robeknya depan berarti yang salah Yusuf. Tapi kalau robeknya belakang, berarti yang salah Zulaikha. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun. Ketika melihat robeknya belakang, oh, tipu daya kalian, dasar perempuan ini. Artinya apa? Ini diceritakan Quran untuk iktiraf. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Dan kalau pulang puas, silahkan pikir sendiri aja. Dan mohon maaf kalau saya mungkin nggak tahu. Oh, yang saya omongin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang yang sangat saya hormati, Ustaz Abu Rusdan, walaupun jarang ketemu. Ya, ketemu-temu kayak gini. Yang nomor temu ya teman-teman itu ya. Maka mohon dimintakan maaf. Tapi saya katakan ini ijtihad saya dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saya untuk mengikuti ijtihadnya, dan saya tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ijtihad saya. Tapi inilah yang saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk memelihara kemaslahatan kaum muslim Indonesia supaya tidak tertindas dan tertindas terus-menerus.